Oke, Bapak Ibu yang belum mengerjakan kinerja di PMM, berikut ini cara mengerjakan PMM sampai ke pengajuan PMM, kinerja PMM. Yang pertama, kita klik PMM di pencarian. Nah, setelah itu kita klik yang platform Merdeka Mengajar, seperti biasa. Nah, kemudian kita langsung cari di pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja. Nah, setelah itu langsung kita lanjut ke rencana kerja. Nah, kita pilih di sini ada beberapa yang direkomendasikan. Saya langsung pilih ini saja yang instruksi yang adaptif. Nah, kemudian langsung ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini ada target yang harus kita capai. Saya di sini target saya 48 poin saja. Nah, yang akan saya kerjakan itu adalah di sini ada meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru. Jadi saya akan melaksanakan pelatihan mandiri aksi nyata itu sebanyak 2 kali saja supaya mendapatkan 16 poin. Di PMM itu ada aksi nyata yang harus kita lakukan. Nah, saya pilih 2 kegiatan. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Biasanya di MGP nanti akan berbagi praktik baik. Nah, mungkin dikeluarkan saja sertifikatnya itu melalui komunitas MGP. Nanti disepakati. Saya buat di sini 2 kegiatan saja. Berikutnya rencana hasil kerja. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar lokakarya, konferensi, simposium, atau studi banding. Nah, ini partisipan lokakarya. Saya sebagai partisipan itu rencananya 2 kegiatan. Berikutnya meningkatnya kompetensi melalui sebagai partisipan observasi. Ini sebagai nanti melihat langsung ke kelas. Teman-teman yang mau mengajar di kelas nanti atau yang supervisi bisa langsung sebagai partisipan observasi. Nah, berikutnya kita ke tugas tambahan. Langsung kita ke tugas tambahan. Saya di sini tugas tambahnya itu adalah eh, di sini rencana hasil kerja. Tugas tambahan saya itu adalah tugas tambahan. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Ini ada. Kemudian berikutnya meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai penilai guru. Nah, kebetulan saya ditunjuk oleh Wakakurikulum untuk sebagai salah satu untuk nanti itu di supervisi guru. Rencana hasil kerja. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pengurus organisasi. Kebetulan saya di sini sebagai pengurus juga, sehingga saya buatkan ini. Tapi kalau misalnya ini tidak ada sebagai tugas tambahan, ini bisa juga dikosongkan. Kalau misalnya ada tugas tambahan, seperti wali kelas, piket, ini boleh ditambahkan di sini. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita harus mengisi ke perilaku kerja. Perilaku kerja ini ada beberapa yang harus kita jawab. Apa perilaku yang paling Anda fokuskan di tahun ini? Kalau saya memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif. Kemudian saya masuk ke rangkuman. Nah, setelah itu kita rangkum. Ini hasil kerja utama. Meningkatnya praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada instruksi yang aktif. Guru akan mengisi formulir diskusi, persiapan formulir diskusi tidak lanjut, dan formulir refleksi tidak lanjut. Bukti dukung. Ini boleh kita cek nanti panduan-panduannya ada di sini. Kemudian rencana hasil kerja, pelatihan beserta aksi nyata setara 8 poin. Sebenarnya ini yang paling enak dibuat ini, aksi nyata ini kita bisa membuat aksi nyata sebanyak mungkin di PMM. Nah, rencana hasil kerja berdurasi 2-3 jam, kompel juga bisa ini. Kemudian
Setelah selesai saya cek, terlaksananya pembelajaran perencanaan perangkat penilaian asesmen mengacu pada kurikulum profesional. Ini semua adalah rencana hasil kerja yang akan kita capai. Setelah itu, kita langsung saja mengajukan. Nah, sini terdapat ajukan perencanaan kinerja atasan. Atasan akan melakukan pemeriksaan. Mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu dan simpan gerap jika diperlukan. Oke, Bapak Ibu, jadi untuk itu langsung saja kita ajukan untuk diperiksa, dicek nanti oleh atasan kita langsung saja ajukan. Nah, setelah berhasil, perencanaan kinerja berhasil diajukan, tahap selanjutnya diskusi dengan atasan, persetujuan dan penyesuaian dari atasan, lanjut kesepakatan dan dilaksanakan. Kemudian kita nanti akan langsung melaksanakan semua aksi nyata yang akan kita lakukan. Kalau saya tadi ada 48 poin yang akan saya capai. Demikian pembahasan tentang pengelolaan kinerja di BMM ini yang saya lakukan. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu yang masih kebingungan mengisinya. Terima kasih.